Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Nurul Huda. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas dan menjelaskan kepada kalian semua tentang statistika kelas 12. Dalam hal ini lebih fokusnya akan saya jelaskan mengenai min. Min itu rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul pada data tunggal, ya. Diingat-ingat, pada data tunggal. Untuk materi statistika ini biasanya sangat diperlukan sekali untuk pemahaman kalian, khususnya kelas 12, untuk mempersiapkan persiapan kalian dalam ujian sekolah maupun ujian kemampuan kalian nanti di kelas 12. Langsung saja, untuk lebih pahamnya kita masuk ke materi. Contoh, misalkan kalian diberikan data berikut ini, ya. Ini namanya data tunggal. 4, 5, 7, 8, 4, 6, 9, 7, 7, 6, 5, 4. Disuruh menentukan nilai dari yang pertama min. Min itu rata-rata. Kemudian yang B median. Median itu nilai tengah. Yang C modus. Modus itu data yang sering muncul. Sebelum kalian menyelesaikan soal tersebut, lebih baiknya kalian harus mengurutkan datanya, ya. Mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu diurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Jadi data yang tadi diberikan di dalam soal kalau diurutkan menjadi 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Ini totalnya datanya ada 12, sehingga N-nya sama dengan 12. Untuk 4 yang pertama ini berarti ini sebagai data pertama. Kemudian 4 yang kedua berarti sebagai data kedua, 4 yang ketiga sebagai data ketiga. 5 yang pertama ini sebagai data keempat, 5 kedua sebagai data ke-5. Kemudian 6 yang pertama sebagai data ke-6, 6 kedua sebagai data ke-7, dan sampai 9 ini berarti data ke-12. Total data ini banyaknya ada 12, sehingga N-nya ada 12. N itu banyaknya data, ya. Yang pertama kita akan menghitung min atau rata-rata, ya. Min kalau dalam statistika, rata-rata kalau dalam statistika itu lambangnya adalah X bar, ya. X bar ini bacanya adalah X bar. X bar itu kalau data tunggal rumusnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn, ya. Tergantung N-nya dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Xn, ya. Xn itu berarti data ke N, tergantung N-nya. N-nya banyaknya data dari soal, ya. Untuk X1 ini berarti data
pertama, X2 itu data kedua, X3 itu data ketiga, dan seterusnya. Okay. Berarti dari soal yang sudah diurutkan ini, data yang sudah diurutkan, berarti X1-nya itu 4, X2-nya berarti 4, X3-nya 4, terus X4-nya 5, X5-nya 5, X6-nya 6, X7-nya 6, X8-nya 7, X9-nya 7, X10-nya 7, X11-nya 8, dan X12-nya adalah 9. Ini jumlahnya banyak, datanya ada 12, berarti dibagi 12. Ini dijumlahkan satu persatu, ini kalau dijumlahkan semua dari 4 tambah 4 sampai tambah 8 sampai 9, hasilnya adalah 72. Berarti 72 dibagi 12 hasilnya 6. Nah, dari sini dapat disimpulkan berarti rata-rata atau min dari data yang diberikan adalah 6. Sangat mudah ya, saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk menghitung median atau nilai tengah. Perhatikan, ingat ya, apalagi untuk menghitung median ini syarat wajibnya adalah harus diurutkan dulu. Datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang besar. Makanya paling aman kalian untuk mengerjakannya, baik itu mencari rata-rata, mencari modus, mencari median, datanya diurutkan terlebih dahulu biar lebih aman. Siapa tahu ketika kalian menghitung median kalian lupa, tidak diurutkan, maka itu akan salah besar. Maka untuk menghitung atau menyelesaikan median, datanya terlebih dahulu harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk median data tunggal ya, itu ada dua rumus. Yang pertama, ketika datanya ganjil. Ketika datanya ganjil, itu median ya, median itu biasanya dilambangkan dengan ME, median. Kalau modus itu MO. Median kalau data ganjil itu rumusnya adalah data ke dalam kurung N plus 1 per 2 ya. N plus 1 per 2, tergantung N itu banyaknya data. Kalau datanya genap, median rumusnya data ke N per 2 ditambah data ke dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2. Itu kalau datanya genap. Coba kalau dalam soal tadi N-nya berapa? Banyaknya data. Banyaknya data adalah 12. Berarti datanya adalah berupa data genap ya. Maka mediannya kita menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu ME sama dengan data ke N per 2 plus data ke dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2. Berarti N-nya 12. Berarti data ke 12 dibagi 2 ditambah data ke dalam kurung 12 dibagi 2 plus 1 ya. 12 dibagi 2 6. 12 dibagi 2 6, kemudian 12 dibagi 2 6 ditambah 1 7. Berarti medianya adalah data ke 6 ditambah data ke 7 dibagi 2. Perhatikan, ini artinya bukan 6 ditambah 7 ya, tapi ini maksudnya adalah data ke 6 ya. Data ke 6 berarti kita lihat, ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, berarti nilainya 6 ya. Kemudian ditambah ke 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga 6 ya. Data ke 6 6, data ke 7 juga 6. Berarti 6 ditambah 6 dibagi 2, berarti hasilnya 6. Berarti data tengahnya atau nilai tengahnya atau medianya hasilnya 6. Saya kira bisa dipahami ya. Lanjut kita menghitung modus. Kalau modus ini data tunggal sangat mudah sekali untuk menentukannya. Modus itu adalah data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar atau paling banyak. Kalau tadi ketika data sudah diurutkan, datanya adalah 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. 4-nya ada 3 kali, 5-nya ada 2 kali, 6-nya ada 2 kali, 7-nya ada 3 kali, 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Berarti di sini yang frekuensinya terbanyak itu ada 2, yaitu 4 sama 7. Frekuensinya berapa? 3, yaitu sebanyak 4-nya sebanyak 3, 7-nya juga sebanyak 3. Berarti modusnya ada 2, yaitu 4 dan 7. Oke, saya kira sangat mudah sekali ya untuk menghitung rata-rata, median, modus untuk data tunggal.
Oke, jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat tolong di like dan di subscribe ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan video ini dan bisa menambah wawasan kalian dalam memahami matematika. Terima kasih, sampai jumpa.